Perkenalkan, nama saya Dervina Narastemalo, biasa disapa Dervin. Jadi di sini saya akan membuat video tentang mereview kembali materi etika profesi di pertemuan ke-11 tentang standar etika dalam audit dan pemeriksaan keuangan. Jadi yang pertama itu kita mencari tahu apa itu auditing. Jadi auditing ini adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang dimaksud yang dilakukan oleh seseorang komponen dan seseorang komponen kompeten dan independen itu. Jadi konsep dasar etika dalam auditing dan pemeriksaan keuangan itu ada 4. Yang pertama itu integritas, yang kedua objektivitas, yang ketiga profesionalisme, dan yang keempat akuntabilitas. Nah, etika profesi auditor di mana itu dibuat untuk mengatur profesi kerja auditor dan menjaga profesionalisme seorang auditor. Nah, etika profesi ini dibuat untuk dijaga untuk melindungi para klien agar kerahasiaan data mereka itu tidak terbocor atau tetap aman gitu. Terus yang berikut itu ada standar etika profesional untuk akuntan dan auditor. Nah, di mana profesi akuntan bertujuan untuk melakukan pencatatan, pengumpulan dan melaporkan informasi terkait keuangan perusahaan, kinerja posisi keuangan dan arus kas dalam sebuah bisnis. Sedangkan profesi auditor itu punya tujuan lain dalam melakukan profesi audit terhadap laporan keuangan yang diperiksa. Nah, dalam hal ini di mana auditor ini berwenang untuk mendapatkan nilai-nilai kewajaran atau kelayakan penyajian suatu laporan keuangan yang telah dibuat oleh suatu perusahaan, di mana dari standar-standar etika itu tentunya mendapatkan prinsip-prinsip fundamental etika IFAC atau International Federation of Accountants adalah yang dimana itu dimaksud dengan organisasi global untuk profesi akuntansi. Jadi prinsip-prinsipnya itu ada 5. Yang pertama integritas, yang kedua objektivitas, yang tiga kompetensi profesional dan kehati-hatian, yang keempat kerahasiaan, dan yang kelima itu perilaku profesional. Jadi tentu juga adanya tantangan dalam praktik audit, yang dimana yang pertama itu konflik kepentingan, dimana tantangan etikanya itu memastikan bahwa hubungan pribadi atau keuangan tidak mempengaruhi penilaian objektif atau informasi keuangan yang diaudit. Terus yang kedua independensi, dimana tantangan etikanya itu adanya tekanan dari klien untuk memandang hasil audit dengan cara tertentu, terutama ketika itu dapat mempengaruhi keberlanjutan hubungan bisnis gitu. Terus yang ketiga itu ada pengaruh eksternal. Nah, pada pengaruh eksternal ini mana tantangan etika itu menjaga independensi dan memastikan bahwa pengaruh eksternal itu tidak membahayakan kita gitu atau perusahaan kita gitu. Baik, sekian presentasi saya mengenai mereview kembali tentang materi standar etika dalam audit dan pemeriksaan keuangan. Terima kasih.